menjabat Menpora aja, sekelas Panji aja, isunya, rumornya dibawa pulang kok dari rumah dinas kok, terus menghujat Pak Jokowi yang sedemikian, mana mungkin saya terima. Ayo bangsa Indonesia sadar bahwa mereka ini ya sebenarnya virus. Nah kalau virus siapa? Diapakan virus? Ya harus dimusnahkan kan sebenarnya. Cuma ini kan manusia, tidak bisa. Tapi otak mereka sudah demikian. Saya tantang Roy Suryo, Sudarsono, BSJL, kita adu tinju di ring. Halo Tribuners, ada Nila Irdah kali ini kembali membersamai Tribuners dalam program Tribunnews on Focus. Kita dengan suasana yang berbeda karena hari ini narasumber saya kebetulan datang secara langsung ke studio Tribuners, dan ini juga bukan sosok baru bagi saya begitu ya, karena kita sudah beberapa kali berdiskusi, beberapa kali berbincang, dan sekarang ini sudah hadir di samping saya. Langsung saya sapa saja Tribuners, ada Pak Sudarsono Ya, yang sekarang Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers atau BSJL ya, Iya, Pak Sudarsono ya. Iya, Mbak Nila. Kabar baik Bapak? Alhamdulillah kabar baik, dan semua teman-teman pemirsa Tribunnews dimanapun berada, salam sehat dari kami BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Oke, salam sehat juga dari saya. Senang sekali hari ini bisa kembali berdiskusi bersama dengan Pak Sudarsono begitu ya, dengan perjalanan panjang yang kebetulan saya juga Pelaku ya. menemani Bapak begitu kan, untuk kemudian sampai sekarang yang membentuk Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Saya nanti ingin berbincang dengan beberapa bahasan Pak Sudarsono, tapi Boleh. sebelumnya mungkin saya ingin tahu lebih dulu. Bagaimana kemudian Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini? Bagaimana dia terbentuk? Lalu apa yang memotivasi Pak Sudarsono kemudian membentuk Barisan Sudarsono Jokowi Lovers? Yang saya dengar bahkan juga sudah banyak anggotanya begitu, Pak Sudarsono. Ya, terima kasih Mbak Nila dan teman-teman Tribunnews ya. Jadi BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ya, tumbuh sekarang berada juga salah satunya dari Tribun ya. Punya andil, punya peran, di mana waktu itu munculnya gagasan ini karena banyak WA masuk ya. Banyak WA masuk dari para simpatisan yang bersimpati terhadap seorang Sudarsono yang waktu itu dipecat dari PDI Perjuangan. Ini jujur. Jadi kami dipecat dari PDI Perjuangan, dan langkah yang paling fenomenal mungkin di saat dulu saya sujud syukur itu di KPK, kita bawa karangan bunga, di mana waktu itu Mbak Nila, Tribun juga saksi sejarah semua ya. Karangan bunga saya yang pertama pesan saja sulit, kedua setelah bisa pesan ya saya harus bertanggung jawab. Karangan bunga kita kasih nomor kontak person WA. Nah, dari nomor WA itulah terus beredar. Dari mana-mana bersimpati, memberikan sebuah support, dorongan, semangat dari nomor WA yang waktu itu muncul di berbagai media. Itu ceritanya. Sehingga Jokowi Lovers ini, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, karena waktu itu muncul banyaknya WA, sehingga kami kemas, kami buat sebuah grup. Kan kami harus merespon ya, orang-orang yang mendorong, mendukung, bersimpati ya kita wadai dalam sebuah grup WA. Waktu itu begitu masuk kan ratusan, kita sendiri kan bingung. Bahkan kalau sampai sekarang yang saya filter pun kan sudah ada sekitar 600 orang dari berbagai daerah. Itu pun sudah saya filter, kalau tidak mungkin ribuan. Bahkan sampai ada di 12 negara. Dari berbagai daerah di Indonesia ada semua. Itulah latar belakang munculnya kita barisan. Oke, karena memang ada dukungan dari banyak pihak ya terhadap dari Pak banyak Sudarsono. pihak, dari masyarakat. Ini. Bahkan saya datang ke sini pun kan juga kalau nanti bisa diambil gambar, banyak teman-teman saya dari Solo Raya yang bersimpati, kita mengantar saya nggak bayar mereka Mbak, malah mereka yang bayar saya, dalam artian ngasih makan saya. Gitu. Itu. Jadi dimanapun Pak Sudarsono mungkin nanti akan singgah di kota-kota tertentu, artinya bisa dipastikan akan ada Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini. Iya. Cerita panjang kemarin di saat Hari Raya. Sungguh fenomenal. Kita ada Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, BLCL ya. Hari Raya kemarin Mbak,
kita ucapan spanduk hari raya itu menyebar dari berbagai kota di wilayah Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara ada. Yang belum tersentuh kemarin Papua. Ini yang belum ada loh ya. Bahkan ada sebuah kekaguman saya kemarin ya 1 bulan yang lalu saya ke Malang di bawah kaki Gunung Bromo masih ada spanduk besar ucapan hari raya yang masang bahkan itu seorang veteran umur sudah 82 tahun pasang di sana. Kagum saya. Ada itu. Cerita nyata ini bisa kami pertanggungjawabkan. Itu, Oke. Dari apa yang kemudian dijalani Pak Sudarsono sampai kemudian sekarang mendapatkan dukungan begitu ya Bapak ya dari banyak orang. Beberapa waktu lalu kalau berbicara soal Jokowi lovers begitu kan artinya kan Pak Sudarsono dan kemudian BSJL ini kan memberikan dukungan penuh terhadap Pak Jokowi, termasuk juga belakangan yang memang terjadi polemik yang ada menyoal mantan presiden kita ini. Lalu sebelumnya kan Pak Sudarsono juga bahkan datang ke kediaman Pak Jokowi di satu momen ketika ada pihak-pihak, kalau bisa saya katakan ini dari TPUA begitu ya, yang mengatasnamakan dirinya untuk kemudian melakukan desakan terhadap Pak Jokowi agar bisa menunjukkan ijazahnya. Di momen itu kan Pak Sudarsono bahkan bertemu langsung begitu ya dengan massa yang ada di sana, massa-massa yang kontra terhadap Pak Jokowi secara langsung. Bagaimana Pak Sudarsono kemudian ketika di sana? Iya, waktu itu kita kan panggilan nurani ya, artinya beberapa media nasional kan mengungkap bahwa barisan atau katakanlah para pembenci Jokowi, saya katakan pembenci sajalah begitu. Ada beberapa orang yang selama ini selalu bicara negatif, selalu bicara kekurangan. Bahkan yang baik pun oleh mereka ya dikatakan tidak baik kan begitu. Terus mereka ingin datang ke UGM tanggal 15 kan begitu kan. Nah, tanggal 16 juga nyaring terdengar di semua media bahwa mereka akan mendatangi rumah Pak Joko Widodo. Lah kami yang selama ini merasa mencintai tanpa disuruh dari siapapun memang kita datang ke sana. Kami datang, alhamdulillah kami di BSJL Barisan Sudarsono Jokowi Lovers tadi kan kami juga punya teman-teman setia yang ada di Solo Raya ya. Sebut kata ada namanya Pak Sukadi, ada namanya Pak Bibit, ada yang namanya Erik, bahkan sekarang bertambah dengan teman-teman perempuan yang dinamakan apakah itu Sri Kandi BSJL atau apa. Teman-teman ini kan setia mendampingi ya artinya. Lah kemarin itu saya spontanitas saja Mbak. Kami tanggal 16 kami datang di Solo dengan suasana yang tidak kami perkirakan. Kami datang secara baik-baik. Kami melihat bahwa sebenarnya itu kan tamu ya. Orang-orang yang datang itu kan tamu, apalagi dengan narasi silaturahmi. Kan masih bulan Syawal. Nah, dengan bahasa narasi silaturahmi di bulan Syawal, bagi kita umat Islam kan sangat baik. Tapi kenyataannya di lapangan tanpa kami duga ada seseorang datang dengan ikat kepala adili Jokowi. Ini kan sungguh luar biasa. Bahkan ini kami anggap ya sudah bukan orang waras gitu ya. Tapi orang menyajikan dirinya untuk di situ menjadi tidak waras. Karena apa? Mosok silaturahmi dengan ikat kepala adili Jokowi. Katanya silaturahmi. Untung saja yang punya rumah tidak masak air terus digebyur ke. Bisa saja terjadi kan? Datang seperti itu. Ada lagi yang datang mungkin ini bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi saya itu sebuah kejahatan. Datang ke rumah mereka tercecer, kami bisa temukan sendiri. Bahkan ini kan viral juga kan, Tribun juga angkat itu perdebatan kita. Seseorang datang tercecer, mereka tanya, itu rumahnya Mulyono ya? Oh jelas di situ rumahnya Pak Jokowi, dia masih bilang di situ rumahnya Mulyono. Berarti kan sebuah keseharian. Iya, sebuah keseharian mereka mengatakan Bapak Jokowi itu Mulyono. Bukan masalah Mulyono itu nama kurang baik atau apa, tapi bagi kami kan pelecehan. Namanya Joko Widodo, Bapak Joko Widodo. Terus ada narasi selama ini Mulyono. Dia datang dengan mengatakan itu. Ya debat kusirlah dengan kita usirlah mereka. Tapi mereka memang punya nyali yang sudah kayak orang yang apa ya,
orang untuk mancing, untuk kita pukul. Untung aja kita tidak kita pukul. Mungkin Mbak kalau lihat dari kepala kita aja kan sudah kayak gitu ya. Jadi ya yang ngeri-ngeri sedap lah. Itu Mbak. Dan dari sana kemudian kabarnya hari ini Pak Sudarsono juga melakukan pelaporan. Pak Sudarsono, saya ingin diceritakan lebih lanjut terkait pelaporan yang pada hari ini kabarnya dilakukan ke Polresta Solo. Yes, ini terbaru dan paling news ya untuk semua pemirsa Tribun ya. Saya baru keluar dari Polresta Surakarta. Gayung bersambut, siang ini langsung bertemu dengan Mbak Nila, kita di Tribun. Ini masih hangat Mbak, super hangat, mungkin masih panas ya. Belum kemana-mana, saya langsung ke sini. Kebetulan kita bisa podcast atau wawancara kita nih. Betul. Saya tadi ke Polresta Surakarta, bisa saya tunjukkan ini. Kita tunjukkan ini. Bisa dipirsani Mbak Nila. Ini adalah pelaporan tadi yang dilakukan Pak Sudarsono dengan ada beberapa orang yang dilaporkan ya Pak Sudarsono ya. Siapa saja? Ada 4 orang yang kita laporkan. Yang pertama Roy Suryo, Rizal Fadila, Tifa, dan Rismon. Mereka saya laporkan hari ini resmi. Saya minta mereka untuk, mereka itu 4. Saya bilang 4 manusia gitu aja lah, aku nggak perlu sopan sama mereka. Karena bagi saya narasi kalimat mereka selama ini sudah terlalu tajam, terlalu pedas. Sehingga 4 orang itu tadi kita resmi, kita laporkan, entah seperti apa pasal-pasal hukumnya, nanti akan kita kaji. Tadi juga kita sampaikan, tapi apa yang kita mau, kita kehendaki ya dengan pasal yang seberat mungkin, karena maksud saya juga penghasutan juga, di samping ujaran kebencian, juga penghasutan. Kenapa ini saya sampaikan pada kesempatan ini dan kepada Tribun, bahwa dari ulah manusia-manusia tadi, siapa manusia ya Rismon, ya Roy Panji Suryo, ini saya punya gelar sendiri aja, Roy Panji Suryo, begitu. Suryo kalau nggak terima boleh nanti somasi saya gitu. Tapi kau Panji aja lu bawa pulang kok, kan begitu ya. Terus Tifa, lah ini ada lagi yang namanya Ustadz atau siapa itu Rizal Fadila yang juga tua bangka menurut saya, narasinya plek jeblek kayak Amin Rais itu, nggak tahu itu mirip kok fotokopiannya. Dari unggahan mereka, baik itu di TikTok, di YouTube, bahkan dengan deklarasinya kemarin, ngeri Mbak. Kalimatnya seperti itu, hujatannya seperti itu. Kami dengan kalimat ini ya masih sangat-sangat katakanlah kemarin ngumpul ya, deklarasi atau apa, dengan menyampaikan yang sedemikian kalimatnya. Emang Republik ini hanya milik kelompok itu gitu loh. Kami anak bangsa, kami BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, jujur, kami tidak terima. Sehingga kami meminta dari apa tadi yang kita sampaikan, proses hukum mereka. Kalau sampai Pak Jokowi ijazahnya asli dan itu sah, ya hukum mereka seberat-beratnya. Karena apa? Dari yang disampaikan mereka, termasuk kemarin orang yang pakai ikat kepala, terus si orang tua bangka kemarin yang datang dengan pakai kopiah itu, semua bisa terjadi loh. Kalau kemarin kami kalap dan kami terpancing, ini kan akibat dari hasutan. Bagi saya sudah hasutan. Dari provokasi, dari penyampaian menyebabkan orang-orang seperti itu berani. Tapi yang menghasut kemarin juga tidak nampak. Kan seperti itu. Siapa? Roy Suryo juga tidak ada. Rismon juga nggak ada. Tifa juga nggak ada. Kemarin kan cuma si Rizal, siapa itu tadi? Si Rizal itu kan. Ya kami nggak perlu menghafal nama mereka, tapi ya kami tetap ingin selalu ingat wajah mereka. Karena apa? Bagi saya sebagai pecinta Jokowi, saya sangat marah. Termasuk yang melatar belakang hari ini tadi saya melaporkan adalah
dari semua teman-teman BSJL. Kebetulan yang di Solo Raya bisa mengantar saya, tapi dari yang berbagai daerah marah, Mbak. Kalau tidak ada hukum, ya mungkin bisa adu fisik, bertemu di jalan atau apa. Karena bagi kami penyampaiannya sudah terlalu kejam lah, terlalu dalam lah, itu Mbak. Melakukan pelaporan kemudian di Polresta Surakarta begitu ya Pak Sudarsono ya. Ini kan bukan pelaporan pertama karena sebelumnya beberapa pihak juga sudah melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bisa kita sampaikan. Ada yang di Polres Metro Jaya, ada yang di Polres Depok dan sebagainya, ada yang di Semarang, di Tangerang dan sebagainya begitu kan. Sampai kemudian yang muncul adalah mengapa kemudian beramai-ramai melaporkan Roy Suryo CS ini? Apakah kemudian bagaimana Pak Sudarsono menanggapi narasi bahwa pelaporan yang dilayangkan oleh beberapa pihak ini termasuk yang terbaru adalah BSJL ini sudah terorganisir, sudah diminta oleh pihak tertentu dalam tanda kutip begitu kan? Bagaimana Pak Sudarsono menanggapi narasi yang berkembang itu Pak? Saya luruskan ya. Kalau kami diminta pihak tertentu tidak ya. Kami ini sebenarnya dari kemarin, cuma kami mau lakukan di Jakarta, apa kami lakukan di Semarang sebagai Polda Jawa Tengah, atau kami lakukan di Solo. Kenapa saya harus tiga pilihan ini? Lah, dari sekian pelaporan, kenapa saya sebagai Ketua Umum BSJL kok melaporkan di Solo? Karena bagi saya, Solo nanti di saat persidangan-persidangan ini ada sesuatu yang patut digali untuk kebenaran hukumnya. Materi hukumnya seperti apa? Karena apa? Kebetulan seorang Sudarsono bersama teman-teman BSJL kemarin, kami tangkap gitu loh. Kami bisa menangkap oknum-oknum yang sengaja berani masuk itu memancing. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri, emosi diri kita, pasti akan terjadi sesuatu. Nah, seorang Sudarsono sebagai Ketua Umum BSJL kami memilih Solo ya memang kami berharap karena apa kebetulan tadi saya ada di Solo waktu itu, saya bisa menangkap sendiri, saya punya bukti hukum, orang-orang itu mudah kok untuk nangkap mereka, plat nomornya juga akan catat kok. Tapi kalau saya sampaikan plat nomornya dicatat nanti diganti nomornya ya, atau motornya sudah dihilangkan. Tapi ya nggak masalah lah bagi kami. Dengan dua orang itu sepeda motor masing-masing kami tahu. Terus berikutnya memang di Solo akan menjadi apa? Dari penyampaian itu menyebabkan sebuah kegaduhan. Orang-orang banyak yang mungkin tidak tahu dan paham betul terpengaruh yang sehingga bisa melakukan bahwa ini seorang Jokowi, Pak Jokowi itu dipresentasikan sedemikian. Ijazah seakan-akan bahwa ini tidak ada, ini tidak sah, ini dan sebagainya. Jadi inilah yang menimbulkan kemarahan saya karena republik ini adalah republik hukum. Ya ayo kita tegakkan supremasi hukum. Kalau tidak ada hukum, alah itu kan kelompok RT 16 lah. Iya kan? Ya, kita kan tahu semua kan? Itu kelompok dari RW 24 lah taruh kata. Masa republik ini kalah dengan yang besar, yang menang mau dikalahkan oleh yang kalah. Yang kalah tidak mau mengakui. Ini kan juga nggak dewasa mereka. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Makanya BSJL dengan slogan kita lawan hoax. Karena apa? Hoax, berita yang tidak benar, yang salah diberitakan benar, yang benar dinarasikan sebuah pembenaran. Kalau ini secara masif dilakukan, ya terbelahlah anak bangsa. Republik ini mau kemana? Sudarsono dengan segala keyakinannya, saya meyakini Pak Jokowi orang baik. Apapun yang mengusik Pak Jokowi, BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, kami akan tampil di depan. Dan kami bersyukur, kemarin beliau sudah di Polda Metro melaporkan, ya kami bersyukur sekali. Karena di saat pertemuan beberapa kali dengan kita pun, itu salah satu yang kita tangisi ke beliau. Pak, Bapak itu terlalu baik, Pak. Bapak sangat baik. Baiknya Bapak itu kebablasan. Sehingga apa? Orang-orang yang Bapak maafkan, merajalela seperti ini.
nggak tahu diri. Jadi sudah saatnya Pak, demi bangsa ini lakukanlah Pak. Pak Jokowi sebenarnya kan tidak mau melakukan hal-hal itu, melaporkan sendiri. Tapi kalau sudah memang demikian ya mungkin beliau juga sudah dengan perenungannya. Tapi itu juga atas dasar mungkin juga permohonan tangisan kami-kami ini. Karena kalau tidak ya perpecahan akan ada di mana-mana. Ini Mbak. Apa sih Pak Sudarsono yang disampaikan Pak Jokowi ketika itu begitu ya? Sebelum pada akhirnya Pak Jokowi yang memutuskan untuk melaporkan. Karena kan ketika di Polda saja Pak Jokowi bilang kalau ini sebenarnya masalah ringan begitu ya. Tapi harus dilaporkan karena permasalahan ini agar bisa menjadi gamblang. Karena kan persoalan ijazah bukan satu kali saja hal ini terjadi begitu ya. Beberapa waktu belakangan juga ketika Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden, masalah ijazahnya ini juga menjadi persoalan. Ketika mungkin sempat berdiskusi juga atau berbincang bersama dengan Pak Sudarsono dan juga BSJL begitu ya. Ketika ada statement yang disampaikan oleh pihak-pihak pendukung Pak Jokowi, mengapa Pak Jokowi terlalu baik misalnya, apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ketika itu? Ya kalau kita kan ya jujur beberapa kali bertemu secara pribadi atau mungkin juga beramai-ramai dengan teman. Ya beliaunya ini ya memang sangat baik itu. Sebenarnya tidak ingin lah. Beliau menyampaikan bahwa ini sebenarnya masalah ringan-ringan saja, ya kan. Termasuk apa? Beliau kan selama ini sebenarnya tidak begitu menanggapi. Dianggap itu memang remeh-temeh begitu loh. Mau ngapain sih harus beliau permasalahkan. Tetapi mereka dengan yang oleh Pak Jokowi dianggap ini sebenarnya tidak perlulah beliau untuk terjun, turun langsung dan sebagainya. Tapi kan mereka melakukannya ini seakan-akan dengan tanpa lawan, dengan tanpa perlawanan, dengan bahwa dialah yang paling benar. Ya, sehingga saya kemarin itu saya jujur di rumah saja saya sampai bengong. Alhamdulillah beliau kok mau. Karena selama ini kan tidak beliau memang iya dengan kuasa hukumnya. Kami pun kemarin masih berpikiran yang datang itu paling kuasa hukum. Kan begitu ya. Tapi kok beliau datang sendiri. Ya kan kami langsung duduk di depan TV taruh kan, ya Allah bapakku kok ke sana begitu ya. Kok sampai, tapi ya kami bersyukur. Yang jelas begini, Mbak Nila pasti juga tahu. Di saat saya dulu melaporkan Deddy Sitorus taruh kata kan, kita ke Polda aja beliau juga kita komunikasi. Beliau berpikir janganlah, nggak usah lah dan sebagainya. Meskipun juga nanti akan masuk tahapan Mbak. Saya juga sudah dipanggil Polda Mbak. Tapi nanti untuk session lain lah gitu kan. Saya insya Allah dalam waktu dekat nanti juga akan itu. Karena memang orang-orang yang selama ini menyampaikan segala sesuatu bahwa itu memang harus dipertanggungjawabkan. Kebenarannya harus dipertanggungjawabkan. Dan bagi kami, Pak Jokowi adalah orang yang sangat baik. Ya, sekali lagi. Beliau adalah orang yang sangat baik, sehingga kami tidak rela manakala kebaikan seorang Joko Widodo itu terus diartikan bahwa beliau orang lemah, beliau orang memaafkan, beliau orang yang mereka anggap bahwa tidak bisa melawan mereka. Makanya sekarang sudah bergulir kan di dunia hukum, demi tegaknya hukum, siapa itu Rismon dan barisannya, Roy Suryo dan barisannya. Saya spill sedikit ya Mbak. Saya ingin bicara sama si Roy Suryo ya. Roy Suryo lu nyalahin orang banyak gitu. Tapi lu Indonesia Raya aja nggak hafal kok ya. Mau kata apa? Emang lu siapa gitu loh. Merasa dirimu hebat. Karena apa? Ini perlu saya katakan. Siapapun kami pecinta-pecinta Jokowi melihat narasi di saat Roy Suryo berhadapan dengan media merendahkan, melecehkan seorang Joko Widodo, siapa sih yang nggak muak senyumnya, tawanya. Saya ini titipan salah seorang pendukung saya. Saya punya pendukung dari Blitar apa Malang, Jawa Timur. Dia kuli bangunan, namanya Marsis. Dia tengah malam, jam 1:30 malam, dia telepon saya.
sambil nangis. Pak Sudarsono, ini orangnya ada, makanya saya sebut. Kalau nggak orang Blitar, orang Malang. Namanya Marsis. Testimoni boleh. Saya diadu sama Roy Suryo, boleh. Marsis tadi punya TV, Mbak. Ya. Dia bilang, Pak, saya ini mau banting TV saya, Mbak. Pak, saya mau banting TV saya. Lah kenapa, Pak? Saya lihat Roy Suryo menghina Pak Jokowi. Tapi kan saya orang nggak punya, Pak. Kalau TV saya tak banting, nanti saya nggak bisa beli lagi. Saya tanya, Pak kerjaannya apa? Saya kan kuli bangunan, Pak. Kalau malam ini nyambi jaga, kayak jaga gudang begitu. Namanya Marsis. Padahal kalau beliau banting TV-nya yang 20 in gitu ya. Entah dari mana malah pengen tak belikan yang 40 in. Iya ini fair. Jadi Roy Suryo jangan mengatakan ya Allah. Monggolah semua netizen silahkan. Melihat muka Roy Suryo kayak apa. Melihat Rizal Fadila ngomongnya seperti apa. Dokter Tifa. Tapi sebenarnya saya nggak rela juga mau nyebut Dokter Tifa itu nggak rela. Sebut aja Tifa begitu kan. Tifa apa saya anggap panggil aja Tipah lah kan begitu ya. Terus siapa lagi? Rismon, narasinya sedemikian. Kalimat Darsono ini belum apa-apanya kan. Kalau dibanding narasi mereka di sosmed. Kami sebagai pecinta Jokowi tidak rela. Sekarang sudah di dunia hukum, ayo. Yang benar siapa? Bukan yang menang siapa loh ya. Yang benar menurut hukum siapa? Asumsi mereka, saya anggap asumsi. Atau bukti hukum yang ada di kita. Yang tahu Pak Jokowi dengan kuasa hukumnya. Saya merasa seorang yang mencintai, merasa dirugikan. Dirugikan apa? Ya mereka, narasi yang merendahkan Pak Jokowi. BSJL tidak terima. Sampai di mana? Kami akan kawal. Saya tambahan, Mbak. BSJL melakukan tidak hanya di Solo, di Jogja juga kami. Cuma bukan seorang Sudarsono, tapi di Jogja adalah anggota kita. Silahkan untuk melaporkan di Jogja. Karena kalau kemarin kan saya apakah di Semarang, apa di Jakarta, apa di Solo. Memang saya berniat sendiri lah. Alhamdulillah siang ini niat kami melaporkan sudah kesampaian. Proses hukumnya seperti apa? Kita tunggu. Oke, ini sambil nanti berjalan dari beberapa pelaporan juga ya Pak Sudarsono ya. Ini kan artinya ada dua permasalahan yang sedang bergulir. Satu diantaranya adalah ketika Pak Jokowi termasuk juga Pak Sudarsono dan teman-teman lain yang melaporkan Roy Suryo CS begitu ya. Tapi di satu sisi ini kan gugatan persoalan ijazah Pak Jokowi. Ini kan bergulir juga di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemarin sidang perdana sudah sempat dilakukan ya Pak Sudarsono ya. Dan nanti di tahap selanjutnya ini kan mediasi begitu. Yang mana pihak-pihak yang melaporkan juga berharap agar Pak Jokowi ini datang langsung begitu untuk bisa melakukan mediasi. Kalau dari Pak Sudarsono ataupun BSJL sendiri, akankah juga ikut mengawal gugatan yang ada di Pengadilan Negeri Solo ini, Pak? Insya Allah akan kami pertanggungjawabkan BSJL selama proses sidang Pak Jokowi apapun. Kami instruksikan kepada para simpatisan anggota BSJL dengan sukarela, dengan kerendahan hati, dengan menjaga iklim kondusif untuk selalu datang dan mengawal serta menjaga ketertiban. Tetapi kalau mereka berbuat seakan-akan mereka sudah segala-galanya, ya bukan kami ingin menantang, juga akan saya sampaikan. Kita boleh ngalah, tapi tidak untuk selalu boleh ngalah. Artinya kalau memang sudah kebablasan ya tabok begitu. Artinya apa? Ya memang sudah nggak di luar nalar sih. Tabok menurut kita bukan berarti terus apa ya? Ya kita laporkan kepada aparat, kita sampaikan ini loh, kita tangkap, kan seperti itu. Tapi jangan rendahkan kami. Kami juga rakyat, kami punya hak. Artinya kami nggak rela kok. Jujur, kesimpulannya adalah BSJL akan kawal beliau bersama relawan yang lain.
Oke, akan selalu mengawal Akan semua selalu persoalan mengawal. ya, Iya. apalagi yang sekarang juga sedang hangat begitu Pak Sudarsono menyoal ijazah Pak Jokowi juga yang terus menjadi perbincangan. Pak Sudarsono, saya mungkin cukup sering menanyakan hal ini terhadap Pak Sudarsono, apalagi kalau sekarang BSJL kan sudah punya anggota yang cukup banyak, Iya. masa yang cukup banyak. Terakhir ketika Pak Sudarsono masih seorang diri begitu kan saya juga sempat menanyakan ada intimidasi, ada ancaman dan sebagainya. Ini dengan masa yang banyak ini, masihkah hal tersebut juga dialami oleh Pak Sudarsono? Ya masih ya, karena kalau kemarin kita berhadapannya kan dengan kelompok partai politik yang menurut mereka saya berkhianat kan, atau saya merugikan mereka ada. Tapi sekarang kan tambah ya, tambah itu ya orang-orang yang mungkin kemarin pendukungnya 01 lah, saya sebut aja lah, saya berani kok. Mereka ceplos-ceplos, saya juga harus ceplos-ceplos kok. Artinya kan rata-rata kan dari 01 kan. Kalau tambah plus-plusnya ya mungkin 03 ya. Ya nggak masalah gitu. Ada lah Mbak. Tapi kan dari awal saya katakan ke semua pihak, ke teman-teman BSJL, saya mengatakan bahwa seorang Sudarsono kalau yang namanya takut itu, saraf takutnya udah putus ya. Udah, saya nggak ada yang saya takuti kok. Cuma bukan berarti kayak gini terus mau bunuh diri, itu tidak. Tetap saya menjaga diri, tetap menjaga sikap untuk tidak berlebihan dalam artian memancing. Tetapi kalau memang mereka menjual diri ya kenapa tidak, kan begitu ya artinya. Cuma kita tidak akan mulai. Karena apa? Di Republik ini bagi saya memang Sudarsono bukan Pak Jokowi kan. Pak Jokowi bisa dengan, saya juga kadang bertanya, Pak Jokowi niku hatinya terbuat dari apa begitu ya. Bisa nerimo, bisa rendah hati, bisa menerima semuanya. Sudarsono mboten Pak Jokowi ya. Sudarsono ya Sudarsono, tapi saya juga tidak boleh keluar dari, orang Jawa bilang pakem ya istilahnya, dari Pak Jokowi. Beliau junjungan kita, beliau orang yang kita banggakan, kita akan ikut mencontoh, tapi untuk seperti beliau kami nggak bisa ya, tapi ya untuk ingin seperti beliau ya ingin begitu ya, nggak bisa apa, emosi kita Pak Jokowi, BSJL, Sudarsono. Artinya apa? Sudarsono membawa BSJL, memang saya arahkan di saat mereka menjual ke kita, ya harus kita lawan. Termasuk kalau kita menerima, ngapain kita laporkan hari ini? Kita ingin laporkan, nggak main-main ini. Kita punya dokumen, kita punya data, kita punya saksi, punya kesaksian kok. Dari yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rizal Fadila, Simon, Tipah aja ya, Tipah kebaikan sih, Tipah aja lah. Karena kan ada dokternya, lebih baik saya panggil Tipah aja lah. Si Tipah itu, ya bagi kami keterlaluan lah, cendekiawan, akademisi, kalimatnya memecah belah bangsa. Saya katakan pernyataan mereka memecah belah bangsa. Itu Pak. Oke, itu yang juga terus akan dikawal tadi ya sama Pak Sudarsono, persoalan dengan Pak Jokowi, termasuk juga pelaporan ini yang hari ini sudah dilakukan dan nanti pasti akan berjalan dan sebagainya. Kalaupun nanti ada kesempatan begitu Pak Sudarsono, mungkin dalam kesempatan entah persidangan dan sebagainya yang bisa bertemu secara langsung begitu ya, dengan Roy Suryo, dengan Resmond Sianipar, dengan Dr. Tifa dan juga Rizal Fadilah yang dilaporkan juga oleh Pak Sudarsono. Kalau mungkin ada yang bisa disampaikan secara langsung kepada mereka, apa yang sedianya ingin benar-benar disampaikan oleh Pak Sudarsono? Kalau bertemu langsung dengan mereka, saya berharap kan, saya akan melaporkan ya. Suatu saat pasti kalau nanti Pengadilan Negeri Surakarta menyidangkan aduan saya, kan saya akan bertemu dengan mereka. Ya, saya akan katakan bahwa kami memang nggak terima dengan penyampaian kalian. Dan mungkin ini saya instruksikan, lah itu si Roy Suryo itu ya, saya akan instruksikan kepada semua anggota BSJL yang ada di seluruh Indonesia, ya. Saya katakan lagi, saya akan instruksikan kepada seluruh relawan anggota BSJL seluruh Indonesia,
2 kali loh ini, 3 kali saya ulangi lagi. Saya instruksikan kepada semua simpatisan anggota BSJL di seluruh Indonesia, tolong kalau punya panci bekas, ember bekas, apalagi barang-barang dapur bekas lah, tolong disimpan. Nanti pada saatnya kita kumpulkan, di saat sidangnya si Roy Suryo, kita buat monumen, kita foto. Monumennya apa ya? Kita tumpuk gitulah, wajan bekas, ember bekas apa. Namun dia sendiri aja, kebenarannya kemarin kan juga menjadi opini kan. Menjabat Menpora aja, sekelas panci aja, isunya, rumornya dibawa pulang kok, dari rumah dinas kok, terus menghujat Pak Jokowi yang sedemikian, mana mungkin saya terima. Makanya sekali lagi, pada sahabat-sahabat kami, BSJL, semuanya saja, barang-barang bekas Anda kumpulin, nanti kita buat hadiah Roy Suryo. Itu yang mungkin nanti akan Iya, dilakukan ya. akan saya lakukan. Nanti kasih ber- karung gitu, hei Roy Suryo, lu mau bawa pulang ini, gitu. Hadiah dari Pengadilan Negeri Surakarta. Ya, Suryo, catat ini omongan Darsono. Nanti kita karungin barang-barang bekas. Mungkin lu perlu, kalau Darsono sih enggak. Itu tadi salah satu hal Tribuners yang mungkin akan dilakukan oleh Pak Sudarsono jika bertemu langsung dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Kita media juga sama-sama mengawal begitu ya Pak Sudarsono ya kasus ini agar kemudian nanti secara gamblang juga bisa terbuka. Persoalan ijazah Pak Jokowi juga ini satu di antaranya. Kalaupun memang ada hal-hal yang tidak sesuai begitu, ini juga yang memang harus diluruskan seperti itu. Ini mungkin tidak legit berkaitan soal Pak Jokowi, Pak Sudarsono, tapi yang mungkin juga sekarang sedang berjalan ini kan ada desakan juga yang mempersoalkan Mas Gibran, putra dari Pak Jokowi juga begitu kan. Ada beberapa statement dari Purnawirawan TNI, kalau bisa saya sampaikan, ini kan mempermasalahkan Mas Gibran dan bahkan meminta agar ada pemakzulan terhadap Mas Gibran atau pencopotan Mas Gibran dari posisi Wakil Presiden. Saya ingin minta komentar dari Pak Sudarsono. Nah, ini diperkosa ini saya. Ya justru ini ya, kalau kita secara tenang seorang Sudarsono duduk minum kopi, menikmati sebatang rokok Jarum Super begitu, kadang kok kita pikir sambung nyambung juga ya. Jokowi dimasalahkan, ijazah Jokowi dikorek-korek, ini yang ini. Kemarin dengan segala hal apapun yang terkait dengan Jokowi dikorek-korek. Ini belum, terus akhirnya menginjak ke ijazah. Terus sekarang minggu kemarin naik ke Gibran. Saya kadang-kadang malah berpikir ya, ternyata apa yang menjadi konsep mengarah ke Pak Jokowi kan cuma sasaran antara. Endingnya ada sesuatu yang mereka menjadi target besar. Takut bagaimana mungkin 2009 akan Gibran punya kekuasaan. Atau mungkin sekarang posisi Gibran. Nah, justru ini saya sampaikan kepada semua anggota barisan Sudarsono Jokowi Lovers dimanapun Anda berada, dimanapun kalian berada, termasuk kepada masyarakat Indonesia yang mencintai akan kesatuan, persatuan, hidup berbangsa dan bernegara dengan baik dan tenang. Sadar loh, ada sesuatu, ada apa ini? Ijazah belum clear atau selalu dibuka-buka, kemarin ada tanda tangan para jenderal, ada apa? Sedikit banyak dunia medsos, media, juga jejak digital tidak bisa dihilangkan. Ternyata mereka mayoritas orang-orang pecatan. Ya kan? Beberapa nama. Beberapa nama juga mereka mayoritas kemarin tim sukses dari paslon presiden lain. Nah ini kan pada barisan, ya barisan sakit hati, barisan orang-orang yang nggak kepake, barisan orang-orang kalah. Dengan segala hormat kepada masyarakat di seluruh Indonesia, kepada teman-teman BSJL yang ada di seluruh Indonesia. Kalian, para sekarang yang menikmati kemenangan kemarin aja diperlakukan seperti itu. Ini kan mereka otak-otak kotor.
yang tidak mau menerima kenyataan, tidak mau menerima kekalahan. Lah ayo, karena kalau itu dibiarkan, bagaimana bangsa, pemerintah, pemegang kendali pemerintah untuk mampu, untuk bisa menjalankan roda pemerintahan, menjalankan pembangunan untuk mensejahterakan rakyatnya, kan mereka teracuni dengan hal-hal yang sebenarnya ini kan merecoki. Ayo bangsa Indonesia sadar bahwa mereka ini ya sebenarnya virus. Nah kalau virus siapa? Diapakan virus? Ya harus dimusnahkan kan sebenarnya. Cuma ini kan manusia, tidak bisa. Tapi otak mereka sudah demikian. Makanya kami mengajak, ayo Bapak Ibu semua yang ada di BSJL atau di, kan mayoritas tidak Mbak, BSJL ini hanya berapa, 0,0% taruh kata. Ini mengajak yang baik, pemerintah yang baik, orang baik, kita dukung, kita pilih, kita dorong. Lah mereka ya jangan diberi kesempatan. Karena kalau mereka kita biarkan, tidak kita lawan, waduh bahaya untuk anak cucu kita, untuk tegaknya NKRI, untuk keberadaan NKRI. Ini pesan politik saya. Terlalu dalam seakan-akan siapa Sudarsono gitu. Sudarsono bukan siapa-siapa, tapi Sudarsono ya rakyat, berhak untuk menyampaikan ini semua. Itu Mbak Lila. Dan artinya Pak Sudarsono melihat sebenarnya seperti ada motif lain begitu Pak Sudarsono. Yes. Sekali lagi saya katakan yes. Oke, seperti ada motif lain dimulai dari Pak Jokowi, kemudian juga menyasar Mas Gibran dan lain sebagainya. Bahkan jauh sebelumnya kan. Ayo kita buka semua. Di saat dulu beliau nyalon presiden, PKI lah, Cina lah, plonga-plongo lah, apalagi ya. Hinaan apa yang belum untuk Pak Jokowi? Wis sudah purna, ijazahnya pun di. Karena apa? Kalau mempermasalah kembali ke ijazah ya, beliau sudah terpilih menjadi wali kota 2 kali. Proses administrasi jelas di KPU ya kan, KPU daerah maksud saya. Beliau terpilih menjadi gubernur, syarat administrasinya juga jelas, legalisir ini itu persyaratan. Bahkan yang tertinggi presiden 2 kali. Lah kok kayak gini masih dimasalahkan, ini kan sebenarnya harusnya 80-90% orang yang mencintai Jokowi ini kan tidak terima dong. Bukan hanya BSJL, BSJL siapa? Sudarsono siapa? Saya tidak menafikan yang lain loh ya. Masyarakat juga amarah. Tapi amarahnya kan harus kemana? Ini presiden loh. Terpilih loh. Lah dulu KPU gimana? Ya kan, mereka dengan kebenarannya sendiri berarti kalau itu nanti terbukti tidak sah, semua produk kebijakannya dianggap itu tidak berlaku. Lah kalau memang itu demikian, katakan saja bahwa tingkat presiden kan KPU-nya KPU pusat. Berarti keberadaan KPU kan dimasalahkan juga. Berarti ya semua pemimpin di Republik ini, kepala daerah dan sebagainya ya berarti kan produknya tidak sah semua. Lah kalau sudah seperti itu kan negara bubar. Ini ekstrimnya demikian. Ayo dong, sadar semua. Darsono yang ngomong dengan segala kalimatnya ceplas-ceplos benar tidak, ya ini memang saya orang desa kok. Tapi meskipun saya orang desa, bagi saya masih lebih berharga Sudarsono daripada Roy Suryo. Karena apa? Roy Suryo pernah menjabat menteri, ya kan? Menteri loh, olahraga. Indonesia Raya aja nggak hafal kok. Satu, juga ada pembuktian hukum atau menjadi rumor hukum, mantan menteri pakai rumah dinas, pulangnya aja menjadi opini panci aja dibawa pulang. Hinanya seperti itu kok. Terus menguliti orang lain seakan-akan dirinya malaikat, nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya kekhilafan. Memang saya paling benci banget Mbak. Kalau boleh Tribun jadi promotor, Sudarsono tinju di atas ring, Mbak di promotori Mbak.
Sudarsono tinju di atas ring lawan Roy Suryo. Mungkin imbang, Mbak, sama pendeknya, sama kecilnya, gitu. Hadiahnya nanti Tribun yang nyediakan. Ini beboh nih besok. Saya tantang Roy Suryo, Sudarsono, BSJL, kita padu tinju di ring. Kayaknya tinggi badannya juga sama deh. Cuma dia berkumis, saya enggak ya. Dia bawa panci, saya enggak. Itu aja. Okay. Asik ini, besok jadi viral ini. Jadi viral. Roy Suryo saya tantang. BSJL ketuanya nantang Roy Suryo tinju. Kayaknya rame nanti. Oke, Pak Sudarsono. Ini menjadi Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers begitu ya. Setelah ini BSJL akankah di badan hukum kan atau seperti apa, Pak Sudarsono? Yes, Mbak. Kita memang mau badan hukum ya. Tapi jujur, Sudarsono masih umbul-umbul. Karena kita mandiri, kita nggak punya bandar. Jangan salah persepsi ini, wah kami dibiayai si A, si B, si C, nggak ada. Boleh dibuktikan, kami ada itu ya dari anggota. Ya kan, termasuk kami kemarin halal bihalal, kami ngumpul, biaya sendiri semua. Bahkan seorang Sudarsono di sana, saya sangat, teman-teman yang memakai kaos BSJL, itu mereka beli untuk mengganti ongkos. BSJL ketuanya orang tidak punya, ketuanya orang desa, tapi alhamdulillah kami tumbuh subur, ada di mana-mana. Bahkan dengan segala hormat, kami nanti BSJL untuk milih kepengurusan di daerah, kami malah akan milih satu yang punya nyali petarung siapa, kedua yang sanggup prihatin siapa, ketiga sing kita akan selalu dan selalu tidak untuk ragu bersama Pak Jokowi siapa ini akan kami buat klasifikasi. Badan hukum kan tadi pertanyaan, yes. Kami juga sedang urus itu untuk kita punya badan hukum, kita punya payung hukum, sehingga nanti ada di tingkat DPP, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. Bahkan saya sampaikan, BSJL sekarang sudah punya yang kapanpun kita bisa disposisi, rekomendasi untuk di 12 negara. Ada, Mbak. Tinggal kita kasih rekomendasi mereka sebagai kantor cabang kita, pengurus kita yang ada di 12 negara. Oke, itu sedang dalam proses. Kemarin sempat halal bihalal bertemu dengan Pak Jokowi, begitu kan? Apa yang disampaikan Pak Jokowi khususnya begitu ya terhadap BSJL? Karena kan dari namanya saja ini kan Jokowi Lovers begitu ya. Yeah. Artinya kan mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, Pak Sudarsono. Kalau Pak Jokowi kemarin hadir ya, tapi beliau juga nggak sepatah kata pun menyambut. Apa memang menghargai loh ya, menghargai BSJL, mencintai perjuangannya ke Pak Jokowi ada. Beliau hadir. Tapi beliau mau kasih saran, kasih pendapat atau mau membantu nanti dikira motivasi lain. Beliau tidak. Beliau tidak dalam konteks itu. Beliau orang baik, beliau menghargai kita dan memang kita juga ikhlas untuk bersama beliau, membantu beliau, membentengi beliau. Ya, alhamdulillah memang kita undang saat acara halal bihalal beliau hadir karena juga ada cerita panjang atau ada cerita sebelum halal bihalal kemarin kan memang ada spanduk yang data yang berterbaran di mana ucapan hari raya, ada foto saya sama foto beliau, terus ada foto teman-teman dari daerah yang memasang, itu teman-teman daerah sendiri yang pesen, yang masang, yang bayar, mereka sendiri. Sesen pun seorang Sudarsono membantu tidak. Dan saya juga tidak meminta Pak Jokowi, tidak ada. 100.000 pun tidak, apalagi 100 juta, enggak ada. Jadi jangan sampai muncul kayak Guntur Romli yang saya tantang Sumpah Pocong juga kan tidak ada jawaban tuh sampai sekarang. Kan menuduh seorang Sudarsono sujud syukur disuruh Pak Jokowi waktu itu, mana buktinya? Kan tidak ada. Nah kemarin itu memang
Nah, sejarah berikutnya Mbak, ini kan ada nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, clear. Ada ceritanya juga di saat tadi awal kan sujud syukur saya muncul itu, berikutnya ini agak-agak kembali ya, tapi ya nggak apa-apa demi pelurusan sebuah cerita semua. Saya datang ke tempat beliau kan, Pak, saya punya gagasan ini. Dulu namanya bukan Barisan, Sahabat Sudarsono Jokowi Lovers. Dulu namanya Sahabat di hari-hari pertama beberapa minggu belum. Terus saya mikir sahabat nanti kadang-kadang sahabat kan bisa berkhianat ya. Terus saya untuk lebih tertib apa ya, Barisan. Oh iya, karena apa? Kalau ini kan saya tujuan ini kan satu komando, kita satu arah, tapi saya tidak tegak lurus. Kalau tegak lurus saya nggak suka, itu bahasa tegak lurus itu saya nggak suka. Jangan ditertawakan ya, ini kan merebet bunyi kalau tegak lurus gitu ya. Saya nggak suka itu. Nah, saya menginginkan bahwa siapapun yang ada di BSJL ini kita satu barisan. Yang namanya satu barisan ini, di saat kita semua sekolah di SD, SMP, kalau kita berbaris itu kan dipimpin oleh pimpinan regu kan. Kita berbaris itu ya tertib. Makanya boleh dicek di BSJL sudah berapa orang yang kita keluarkan. Begitu memang seakan-akan kok ini tidak tertib, ya kita keluarkan. Ya dengan segala hormat, bukannya otoriter tidak. Memang ketua di situ punya hak penuh. Wong namanya aja sudah Barisan Sudarsono, ya komandannya kan seorang Sudarsono kan begitu ya. Bagi kita nggak sepakat ya sudah kita delete. Apakah ada? Sudah mungkin 20 apa 15 orang sudah ada. Karena apa di situ kok nggak tertib begitu ya. Nggak tertibnya contohnya apa? Mungkin ya nggak ada yang nggak pas lah menurut kita. Menurut teman-teman yang lain. Dari informasi kan kita delete. Berikutnya awalnya namanya Sahabat Sudarsono Jokowi Lovers. Muncul masukan tadi menjadi barisan. Kedua, itu sampaikan ke beliau. Saya izin beliau. Begitu saya menghadap beliau, Pak ini pripun Pak, begini. Beliau mengatakan, Pak Sudarsono, ini beliau itu melihat sosmed loh, medsos loh Pak. Pasti beliau juga akan melihat ini, diskusi kita ini. Beliau mengatakan, Pak Sudarsono, apakah namanya tidak lebih baik Sudarsono Lovers saja? Kalau saya jangan, bagi saya nggak perlu. Saya kan sudah terkenal. Dia saya diskusi dengan saya. Loh enggak Pak, saya kan pengagum Bapak. Dan rata-rata teman di sini pengagum Bapak. Malah Sudarsono ini bukan siapa-siapa. Beliau mengatakan berikutnya, ya, saya sih tadi tidak melarang. Tapi kalau memang mau ada Jokowi Loversnya juga tidak apa-apa. Dari narasi itu bagi saya sudah izin beliau. Dan sampai sekarang juga saya tidak disomasi beliau kan. Beliau juga, makanya ini saya tunjukkan kontribusi kita bahwa di sini Barisan Sudarsono Jokowi Lovers ini ya kita bahwa bukan berarti kita menuhankan ya Mbak. Siapa yang didewakan, siapa yang menjadi junjungan daripada Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, yang kita dewakan siapa? Ya Pak Joko Widodo. Potret pemimpin idola kita, siapa yang di depan, dan kita yakini bahwa mereka orang baik. Semua anggota, di setiap kesempatan, saya katakan kepada semua anggota BSJL, mari kita jaga marwah martabat Bapak Joko Widodo. Kalau kalian salah seakan-akan kalian juga akan mencoreng nama beliau. Makanya contoh figur beliau. Rendah hatinya seperti apa, sopannya seperti apa, kebaikannya seperti apa. Itu. Jadi beliau memang kita idolakan oleh semua anggota. Oke, menjadi barisan untuk kemudian mendukung Pak Jokowi begitu ya, iya. Pak Sudarsono ya, melalui Barisan Sudarsono Jokowi Lovers. Terakhir dari saya, Pak Sudarsono, ini kan juga sudah ada pelaporan, kemudian tadi tegas Pak Sudarsono mengatakan bahwa memang
akan melakukan dukungan atau mengawal seluruh jalannya proses persidangan yang nanti akan bergulir, baik itu di kasus Roy Suryo CS yang dilaporkan termasuk juga oleh Pak Sudarsono dan juga gugatan ijazah Pak Jokowi begitu ya yang sekarang ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Surakarta. Apa harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Sudarsono begitu kan menyoal bagaimana polemik yang selama ini sudah terjadi? Terima kasih untuk Bapak Ibu semua. Bangsa rakyat Indonesia dan teman-teman Jokowi lovers, teman-teman Jokowi lovers untuk menjadi motor di lapangan kita melawan hoax. Yang kedua, pesan saya kepada siapapun yang melihat, yang menyaksikan acara ini, podcast kami dengan Tribun ya, bahwa bangsa ini ke depan kita tidak boleh termakan dengan sebuah isu-isu yang, kenapa saya katakan isu, yang selama ini kebenaran mereka kan tidak ada. Termasuk pembuktiannya ini. Kalau nanti ternyata ijazah Pak Jokowi ini benar adanya, ya berarti narasi mereka selama ini para pembenci itu yang tidak benar. Jadi demi anak cucu kita, demi kemakmuran bangsa ini, demi pemerintah punya konsentrasi, ayo kita bersama-sama jangan sampai cepat termakan dengan hal-hal yang sifatnya sepihak. Harus dicari kebenarannya, terutama ya ini orang-orang pembenci ini. Kedua, saya ingin mengajak bahwa di semua tingkatan, yang namanya pilkada, yang namanya pilpres, kita hargai keputusan mayoritas. Bukan di tengah jalan kita nggak sepakat, kita punya hak untuk menyampaikan. Bagi saya itu yang inkonstitusional. Contoh siapa? Ada barisan para jenderal. Menurut saya mereka yang inkonstitusional. Kenapa? Pasangan Prabowo Gibran kan dipilih mayoritas rakyat. Di tengah jalan mereka mengusulkan untuk diganti. Ini kok apa ya? Kan nggak waras juga. Itu ada nggak dalam konstitusi? Merasa dirinya jenderal begitu. Jenderal kan dulu. Nah, sekarang kan sudah pada ompong, sudah pada pensiun kan. Tapi bisa ditelaah secara utuh. Kan itu tidak ada dalam konstitusi. Loh, kayak gitu. Contoh, dalam sebuah kabupaten, kota, bupati, wakil bupati, aku nggak setujukan sama wakilnya, wakilnya ganti. Aku kan tokoh, apa aja boleh. Di sebuah provinsi, gubernur, wakil gubernur, aku nggak setuju, wakilnya ganti. Harus mau jadi republik apa kita? Jadi pesan saya, hal-hal seperti ayolah. Yang seperti itu, kalau itu memang salah menurut umum, kita persalahkan. Nggak peduli itu jenderal, barisan jenderal atau apa. Itu kan salah. Nggak boleh. Kalau memang tidak baik, tunggu 5 tahun, besok nggak usah dipilih lagi. Kan seperti itu. Atau kalau memang itu nggak baik, besok kalau nyalon nggak usah dipilih. Tapi kalau di tengah jalan seperti ini, jangan lupa mereka punya hak bicara untuk menentang. Jangan lupa, ini kan juga punya pendukung. Terus chaos bangsa ini. Jadi pesan saya kepada semuanya saja, marilah. Hal-hal seperti itu kita dewasa bareng demi kita bernegara, berbangsa. Tidak boleh hanya pendapat pribadi menjadi pembenaran. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Sudarsono hari ini dengan diskusinya yang luar biasa. Kita juga sama-sama mengawal ya, Pak Sudarsono ya. Hari ini pelaporan dilakukan oleh Pak Sudarsono, Tribuners, dan nanti mungkin ke depan akan ada jadwal persidangan dari Polres dan sebagainya untuk kemudian permasalahan ijazah Pak Jokowi ini juga bisa menjadi titik akhir begitulah. Jadi polemik yang memang selama ini semoga sudah menjadi terjadi. Titik akhir. Betul, semoga ini juga akan menjadi titik akhir Tribuners dari polemik yang sudah terjadi hari ini. Demikian juga Tribuners, saya sebelumnya terima kasih kepada Pak Sudarsono hari ini sudah hadir sebagai Ketua Umum Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, ditemani dengan teman-teman BSJL juga. Terima kasih juga yang sudah hadir juga membersamai diskusi kita hari ini, Pak Sudarsono.
punya permintaan nanti dengan teman-teman mengantar untuk foto bareng bisa masuk gambarnya. Boleh. Kan kasihan mereka. Belum tak kasih makan. Boleh, terima kasih sekali lagi Pak Sudarsono, dan demikian Tribuners obrolan saya dalam Tribun News on Focus kali ini. Terima kasih banyak sudah membersamai Nila Irda. Nanti kita akan ketemu lagi untuk bahasan dan diskusi-diskusi lainnya yang pastinya hanya dalam Tribun News on Focus. Jadi sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.